let's go. Oke, selamat siang. Di sini kami dari kelompok 7 eh, akan mengerjakan lanjutan tugas dari rangkaian digital yang ketiga, yaitu multiplexer. Di sini dengan saya Mika Krismangson dan rekan saya adalah Rahan Pratama. Oke, di sini kita langsung aja. Untuk share screen-nya apakah udah kelihatan? Kelihatan, kelihatan. Oke, jadi itu di sini eh, kita itu adalah melanjutkan dari tugas pertama yaitu kita minimalisasi fungsi boolean menggunakan keymap ya, dan kita diberikan pixel 7, 8, dan 9. Yang tiap pixel kita itu akan cari tabel kebenarannya, keymap, dan hasil dari keymap. Oke, jadi pertama-tama kita analisa dulu sum of minterm truth table yang kita sudah cari. Jadi ini bisa dilihat, jadi minterm keberapa yang menyala atau bisa dibilang F yang mana bernilai satu atau nol. Jadi bisa kita lihat di sini tabel truth table yang eh, kelompok kita telah buat di multiplexer ini. Eh, jadi kita sebelumnya punya 4 input variabel dan kita akan mengkombinasikan 16 kombinasi input dari nol hingga F. Di multiplexer ini kita tuh bisa sederhanain inputnya jadi hanya kombinasi P, Q, dan R. Jadi di sini kita bisa bagi mintermnya jadi 8 bagian aja, terus P, Q, R ini sebagai selection line-nya, dan S itu sebagai input, dan F itu sebagai kondisinya. Oke, ini sebagai contoh misal S-nya 0, jika S yang pertama ini minterm 1, S-nya 0, F-nya bernilai 1, dan S-nya 1, F-nya bernilai 0 itu jadi S aksen. Ini kenapa S aksen? Karena ini inverse ya. Terus untuk selanjut bisa dikebalikannya. Terus ini bisa lanjut yang minterm kedua, S-nya 0, jika S-nya 0 bernilai apa tuh maka F-nya bernilai 0, jika S-nya 1 maka F-nya bernilai 0. Ini berarti F sama dengan 0. Untuk selanjutnya sama aja hasilnya juga. Kita langsung aja ke demo logisime ya. Oke, pertama untuk M0 itu khusus M0 itu S diaksenkan. Jadi untuk M0 itu adalah 0, M2, M4, M5, M6, dan M7. Itu adalah satu. Maka kita bisa langsung masukkan input 0 dan 1 kepada input-input tersebut. Khusus M0 dan M3, kita bisa masukkan nilai nilai S yang diaksenkan. Untuk input yang ada di sini akan mempengaruhi F yang dihasilkan dari kombinasi select bits yang ada. Oke, di sini jadi kita contohkan aja. Oke, jadi yang pertama-tama di sini kita bisa lihat PQR-nya 000, kita tinggal tulis ini 000, dan jika S-nya bernilai 0, maka F-nya bernilai 1, dan jika S-nya bernilai 1, maka F-nya bernilai 0. Oke, di sini sudah terbukti ya, berarti eh, yang minterm pertama itu sama dengan F sama dengan S aksen. Oke, kita coba yang selanjutnya. Kita coba yang kedua, misalnya 001, di sini kita bisa tuliskan 001, terus kalau jika S-nya bernilai 1, maka jika S-nya bernilai 1 maka F-nya bernilai 0, dan jika S-nya bernilai 0 maka F-nya juga bernilai 0. Kita coba di sini. Oke, benar ya. Berarti ini membuktikan kalau F itu bernilai 0. Oke, mungkin yang untuk ini untuk pixel ke-7, untuk pixel ke-8 dan ke-9 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin share ya. Eh, baik, jadi di sini saya akan melanjutkan untuk yang nomor apa namanya untuk pixel 8 dan 9 ya. Jadi untuk pixel 8 dan 9 ini adalah bentukan rangkaiannya. Kita lanjutkan caranya sama dengan yang tadi dijelaskan oleh Michael, yaitu tinggal kita simpulkan dulu apa saja input yang akan masuk, lalu apa namanya kita hanya fokuskan di LSB atau least significant bit, yaitu bit yang paling kanan dari semua bit-bit input gitu. Nah ini adalah hasil outputnya yang keluar gitu, yang nyalanya yang di mana aja. Nah, ketika kita menggunakan metode yang sama, yaitu misalkan kayak S-nya 0, 0, S-nya 1, 1, berarti ini inputnya tuh sama dengan S bentuknya. Jadi caranya sudah disebutkan Michael tadi, kita langsungkan dengan demo untuk mempercepat ini. Jadi untuk Pixel 8 itu kebanyakan inputnya itu berasal dari satu ya. Kebanyakan inputnya satu. Misalkan kita mau mencoba yang ini, yang 110, 1 nilainya pasti akan 0. Berarti kita set dulu yang awal, ini berarti 1, 1. Nah, mau berapapun S-nya,
itu dia akan tetap nol. Karena dia satu satu nol, S-nya tuh berapapun, itu hasil F-nya akan tetap nol. Begitu. Terus kalau kita coba yang satu lagi, misalkan yang hasilnya ini ya, satu itu ada di 010, jadi 010, nah hasilnya dia pasti akan satu, mau berapapun S-nya, begitu. Nah, lalu kita lanjutkan ke pixel yang 9, di mana di situ tabelnya itu berbentuk seperti ini ya. Inputnya ini lebih bervariasi, ada yang S aksen S1, S aksen 1, S aksen S0, begitu. Jadi bentuknya tinggal dirangkai seperti ini. Ini adalah masukan untuk yang S aksen, jadi ada di sini. Terus ini adalah masukan untuk S normal. Ya, di sini, ini ada masukan untuk 1, ini untuk masukan 0. Misalkan kita berikan contoh yang ini ya, apa? Yang 0110. 0110 berarti 0 1 1. Nah, dia akan jadi satu gitu. 0 mana tadi? 0110. Nah, hasil input F-nya adalah satu gitu. Mau berapapun S aksennya. Enggak, bukan berapa mesti apa hasilnya tuh akan berbeda dengan S aksennya gitu. Jadi misalkan kalau S-nya 0, berarti dia F-nya bakal satu. Kalau misalnya S-nya satu, berarti hasilnya intinya hasilnya akan berbeda lah sama inputnya begitu. Itulah kenapa kita fokus di least significant bit. Jadi untuk mempermudah melihat perubahannya. Misalnya kalau kita mau yang satu 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 atau semuanya satu ya misalkan, berarti disatukan semuanya itu hasilnya akan nol. Mau bagaimanapun inputnya dari S itu dia hasilnya akan tetap nol gitu. Baik, karena dirasa sudah mencontohkan berbagai macam bentuk rangkaiannya dari kami pamit undur diri. Terima kasih sudah memperhatikan dari video kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Semoga sehat selalu. Nama saya Ran Pratama dan dengan partner saya Michael Kit Richard. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.